Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas bertarung melawan kepala suku Barbarian. Kalau kalian penasaran siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang sudah terjatuh di depan kepala suku Barbarian. Di sana semua orang bersorak atas kemenangan dari kepala suku. Lalu di sana kepala suku berteriak untuk diam. Lalu dia berkata, pertarungan ini, akulah yang telah kalah. Di sana semua orang kebingungan karena kepala suku berkata seperti itu. Ternyata, kepala suku pernah berkata pada Andreas, kalau Andreas bisa menggores tubuhnya, maka kepala suku akan kembali ke utara dengan tenang. Di sana Andreas berhasil menggores tubuh dari kepala suku Barbarian. Lalu di sana kepala suku berkata, beritahu setiap prajurit, kita akan kembali ke utara. Di sana Watona berkata, baik akan saya laksanakan. Tapi apapun hasil pertarungannya kita tidak bisa membiarkan anak itu hidup. Kepala suku berkata, mundurlah, ini janji yang sudah aku buat pada Chiou. Watona berkata, anak itu akan menjadi ancaman bagi kita, sekarang adalah kesempatannya. Kepala suku berkata, kamu mau mencemarkan kehormatan suku kita lagi. Watona berkata, biar aku sendiri yang akan menanggung. Kepala suku berkata, apa kamu kira akan aku biarkan? Tidak lama setelah itu, dengan tiba-tiba ada sebuah cahaya yang jatuh tepat di depan kepala suku. Ternyata, itu adalah sebuah pedang cahaya. Setelah itu, ada seseorang yang datang. Dia berkata, sudah cukup, mundurlah kalian semua. Kalau kalian menyentuh tuanku, aku bersumpah untuk tidak akan membiarkan kalian hidup. Ternyata, yang datang itu adalah Evan Kesatria Suci. Lalu di sana kepala suku bertanya, apa kamu juga orangnya Kaisar? Evan berkata, satu-satunya yang aku layani hanyalah dia. Dia adalah alasanku untuk tetap hidup. Kamu berani melakukan hal seperti ini pada tuanku, kamu benar-benar sudah menghinanya. Setelah itu, Evan mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar. Di sana kepala suku berkata, itu hanya hasil pertarungan kami, mempertaruhkan kehormatan kami yang dibuat tuanmu padaku, dan aku telah dikalahkan. Evan berkata, sekarang apa yang harus aku lakukan pada kalian? Ternyata, di atas para Barbarian, sudah ada sebuah ribuan pedang cahaya yang sudah bersiap mau melesat. Para Barbarian di sana terkejut melihat itu semua. Mereka bingung karena sejak kapan pedang cahaya itu sudah ada di atas. Di sana kepala suku bergumam, kelihatannya dia tidak omong kosong. Tidak lama setelah itu, Andreas pun tersadar, dia melihat pedang-pedang yang sangat banyak yang berada di atas. Lalu Andreas memanggil Evan. Di sana Evan berkata, apa kamu tidak apa-apa? Andreas bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Katanya kamu meninggalkan Kesatria Suci. Evan berkata, kamu benar, aku harus menolak berbagai kesatria suci untuk melayanimu. Aku mencari kamu, untuk melindungimu. Lalu aku bertemu Morn di hutan, dan mendengar situasinya, lalu aku langsung datang kemari. Di sana Andreas bertanya, kenapa kamu memanggilku tuan saat ini? Evan berkata, itu karena yang terjadi di Lese Temple. Setelah itu, di sana kepala suku Barbarian berkata, aku mengaku kalah. Ini adalah pertarungan kehormatan, karena datang dari prajurit Celeber aku akan memegang perkataanmu, aku percaya janjimu untuk mengembalikan musuh, dan aku akan menerima kebaikanmu untuk melepaskan kami. Andreas berkata, aku janji akan mengembalikan musuh hidup-hidup, apapun yang terjadi. Di sana kepala suku berkata, baiklah, aku dan yang lain akan mundur ke utara. Di sana Andreas senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Di saat Watona mau berbicara, di sana kepala suku berkata, tidak ada gunanya menumpahkan darah lagi. Sepertinya saat ini kita terlalu lemah, kalau mau membicarakan pertarungan kehormatan. Di sana Evan bertanya pada Andreas, apa maksud kamu mengirim orang dengan selamat itu, anak yang bersama Morn itu? Di sana Andreas membenarkannya. Lalu di sana Evan berkata pada kepala suku Barbarian, aku akan memastikan janji tuanku padamu akan terpenuhi. Tidak lama setelah itu dengan tiba-tiba ada sebuah sihir teleportasi.
Di sana Andreas terkejut setelah melihat sihir teleportasi tersebut. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang muncul. Ternyata yang muncul adalah Alphen. Di sana Andreas bergumam, dari semua orang yang muncul, kenapa harus dia? Lalu di sana Alphen berkata, kombinasi yang sangat aneh, apa itu Evan si kesatria suci? Jadi mau beri alasan apa kamu tentang ini? Di sana Andreas bergumam, untung tidak ada jejak aku memanggil Undead, selama Evan kompak dengan yang aku katakan, harusnya tidak apa-apa. Lalu di sana Alphen berkata, sepertinya kamu berusaha keras menggunakan otakmu. Di sana Andreas berkata, aku memberi salam pada Master Menara Sihir, apa yang membawa Anda kemari? Alphen berkata, daripada basa-basi seperti itu, sebaiknya kamu memberi alasan. Jelaskan kenapa kamu ikut campur dengan grup aneh, saat kamu harusnya menghilang di Pakril. Di sana Andreas merasa kalau Alphen mengetahui sesuatu. Lalu Andreas berkata, seperti yang bisa dilihat, aku tertangkap oleh orang utara di Pakril dan dijadikan tahanan perang, sampai Evan datang menyelamatkanku. Tapi berkat itu, aku bisa menyelesaikan salah paham ini, aku baru saja akan kembali. Di sana kepala suku Barbarian dan Alphen kebingungan dengan penjelasan Andreas. Karena menurut kepala suku Barbarian dia tidak pernah menahan Andreas. Lalu Alphen berkata, jadi ini kesalahpahaman. Di sana Andreas membenarkannya. Di sana Andreas bergumam, kalau Fionn adalah informasinya, bahkan jika dia tahu aku di sini, harusnya dia tidak tahu seluruh detailnya. Lalu di sana Andreas berkata, alasan orang utara menuju ke selatan, karena mereka mengira Kaisar menculik anak kepala suku mereka. Di sana Alphen terkejut setelah mendengar penjelasan Andreas. Di sana Alphen berkata, jadi mereka kira orang di Kekaisaran melakukan penculikan setelah mengambil kekuatan anak kepala suku. Di sana Andreas berkata, itu benar, tapi dibandingkan keributan yang dibuat, kebenarannya anti klimaks. Apa Kaisar kita terlalu mencari power? Setelah itu, di sana Alphen mengingat ayah dari Andreas. Lalu Alphen bergumam, Kaisar, kamu mengorbankan Kain untuk dosamu, itu apa belum cukup? Apa kamu masih perlu mencari kekuatan lain? Di sana Alphen berkata, baiklah, aku terima argumenmu kalau ini semua kesalahpahaman. Tapi mereka harus membayar telah mencurigai Kaisar dan menyerang kita. Andreas berkata, tapi mereka sudah bilang mereka akan mundur ke utara. Alphen berkata, kamu kira mundur akan membangkitkan Kaisar dari kematian dan memulihkan tanah dan kota yang sudah hancur. Di sana Andreas kesal karena rencananya terhalang oleh Alphen. Di sana Alphen berkata, salah paham atau tidak, itu tidak mengubah fakta kalau mereka menginvasi wilayah kita dan membunuh orang-orang kita. Kamu kira mereka bisa kembali tanpa menerima hukuman? Di sana kepala suku bertanya, apa yang kamu inginkan? Alphen berkata, Kaisar kami sudah memberi satu perintah, yaitu memusnahkan orang utara. Di sana Andreas dan Evan terkejut mendengar itu. Di sisi kepala suku dia mulai tertawa setelah mendengar itu semua. Di sana kepala suku berkata, aku bisa tahu kamu kuat dari hanya melihatmu. Prajuritku mungkin akan kesulitan menghadapimu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Apapun yang terjadi aku akan memotong lenganmu. Di sana Andreas berteriak pada kepala suku Barbarian, untuk tidak menyerang Alphen. Ternyata, nama dari kepala suku adalah Kairang. Di sana Alphen berkata, mereka benar-benar meremehkan Kekaisaran. Lalu di sana Alphen mengeluarkan kekuatannya. Salah satu prajurit Barbarian di sana berkata, jadi ini, kekuatan bangsawan Kekaisaran. Di sana Andreas berusaha untuk menenangkan Alphen. Di sana Alphen bergumam, anak ini masih berdiri meski dia sedekat ini. Di sana Alphen menyuruh Andreas untuk mundur. Andreas berkata, ada kemungkinan besar penyihir hitam ikut campur. Kalau kita memusnahkan mereka semua, kita akan kehilangan petunjuk untuk mengungkap rencana mereka. Dari serangan orang utara pada Maiten sebelum perbatasan hancur. Itu jelas kalau penyihir hitam ikut campur. Lalu di sana Alphen bertanya pada Kairah, apa yang dikatakannya itu benar? Kairah berkata, apa itu penting sekarang?
Andreas berkata, aku paham ini bukan hal yang pantas dibicarakan di sini, tapi makin dicari jejak buktinya, makin jadi ancaman makar pada Yang Mulia. Di sana Andreas bergumam, ini pertaruhan, Alvin mungkin tahu kalau Kaisar dan penyihir hitam bekerja sama, dia pasti akan mempertimbangkan perkataanku. Lalu di sana Alvin bergumam, begitu Kaisar sebelumnya mengabaikan Tuan Volgen bekerja sama dengan penyihir hitam. Tapi fakta bahwa dia meminta kehancuran mereka, itu membuktikan pengkhianatan tidak terduga atau ada kecelakaan saat proses kemarahan di bawah kontrolnya. Lalu Alvin berkata pada Andreas, bilang saja saat aku tiba Barbarian sudah mundur ke utara. Di sana Andreas berkata, baik akan aku laksanakan. Alvin berkata, kamu sebaiknya kembali ke akademi. Lalu di sana Alvin bergumam, Kaisar bodoh, dia pergi membuat kekacauan. Aku perlu menginvestigasi rencananya secara diam-diam. Di sana Kairah bergumam, ini memalukan, dia bahkan tidak mempertimbangkan kita. Lalu Alvin berkata pada Kairah, kamu kepala suku utara, akan aku ampuni kali ini karena ada hal yang lebih penting untuk diurus. Tapi kalau kamu mengacau di tanah kami lagi, pasti kamu akan segera bertemu denganku lagi. Setelah itu, Alvin pun pergi menggunakan sihir teleportnya. Lalu di sana Evan berkata, aku sudah menahan diri, aku takut akan merepotkanmu, tapi dia suatu hari, aku pasti akan membuatnya membayar, karena sudah lancang padamu. Di sana Andreas ketakutan setelah mendengar perkataan Evan. Lalu di sana Andreas bertanya pada Evan, jadi kenapa kamu berada di pihakku sekarang? Di sisi Watona dia bertanya pada Kairah, sekarang kita bagaimana? Kairah berkata, kita akan kembali ke utara. Lalu di sana Andreas berkata pada Kairah, aku pasti akan memenuhi janjiku. Dan aku berharap saat kita bertemu lagi, kita lebih bersahabat dibanding sekarang. Setelah itu, para barbarian pun mulai kembali ke utara, mereka dengan tujuan yang hilang. Pada akhirnya, perang antara barbarian dan kekaisaran pun telah selesai. Apakah Andreas akan berhasil mengembalikan Mushu ke utara dengan selamat? Kalau kalian penasaran apakah Andreas akan berhasil mengembalikan Mushu, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.